Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat sosial media yang saya hormati, kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran dengan tema tayamum. Tayamum adalah materi di Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Hal ini untuk memenuhi tugas mandiri saya sebagai mahasiswa PJJ UIN SSC pada mata kuliah pengembangan media dan belajar pendidikan agama Islam. Saya mulai dari identitas pelajaran. Sarjana Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Karangkendal, mata pelajaran fikih kelas 7 fase D, topik tayamum, waktu 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran. Capaian pembelajaran pada akhir fase D kelas 7, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menerapkan ketentuan bersuci dalam Islam, baik menggunakan air maupun pengganti air tayamum, serta meneladani nilai-nilai kebersihan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian tayamum menurut bahasa dan istilah. 2. Menjelaskan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. 3. Menyebutkan rukun dan syarat tayamum. 4. Mempraktekkan tayamum sesuai tuntutan syariat. Baik, kita mulai dari pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum bermakna menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak dapat menggunakannya. Dalil diperbolehkannya tayamum yaitu surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Yang artinya, jika tidak menemukan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau yang bersih. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengannya, maksudnya dengan tanah, dengan debu yang suci itu. Rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati berbarengan dengan rukun yang kedua yaitu mengusap wajah. Jadi niat dan mengusap wajah ini harus berbarengan. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat urut-urut. Jadi niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan hingga siku itu harus berurutan. Enggak boleh niat kemudian mengusap tangan dulu baru wajah. Kemudian yang membatalkan tayamum: 1. Semua hal yang membatalkan wudhu. Keluar hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil, berarti tayamumnya batal. Persentuhan laki-laki dan perempuan juga batal. Artinya semua hal yang membatalkan wudhu berarti membatalkan tayamum. Ditambah yang kedua, menemukan air sebelum atau saat sholat belum selesai. Kalau tayamumnya dikarenakan nggak ada air, terus kemudian tiba-tiba ada air, maka tayamumnya batal. Yang ketiga, keluar dari agama Islam atau murtad. Berarti kalau murtad walaupun cuma sebentar, tayamumnya berarti batal. Sebab diperbolehkannya tayamum: yang pertama, tidak ada air setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, ada air tetapi penggunaannya berbahaya bagi tubuh alias sakit. 3. Dalam keadaan darurat seperti waktu sholat hampir habis. Jadi tayamum itu boleh dikerjakan jika tidak ada air setelah mencarinya. Artinya kita sudah mencari kemana-mana, air nggak ada, maka boleh bertayamum. Yang kedua, ada air tapi penggunaannya berbahaya bagi tubuh alias kita dalam kondisi sakit. Orang sakit yang mana kalau menggunakan airnya itu berbahaya, maka boleh bertayamum. Yang ketiga, dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu bisa dalam perjalanan, dalam kendaraan, baik itu mobil, kereta ataupun pesawat, maka boleh bertayamum ketika waktu sholat sudah masuk.
atau dalam keadaan darurat waktu sholat hampir habis sementara air belum ditemukan, maka boleh bertayamum. Kemudian syarat tayamum yang pertama, telah masuk waktu sholat. Jadi syarat yang pertama tayamum harus masuk waktu sholat dulu baru boleh bertayamum. Selanjutnya tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakannya. Sudah mencari air kemana-mana nggak ada, atau ada air tapi tidak boleh menggunakannya karena dilarang karena sakit, maka boleh bertayamum. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Tayamum harus pakai debu, nggak boleh selain debu. Nggak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai terigu, nggak boleh pakai tepung atau lain sebagainya, nggak boleh. Harus pakai debu, debunya debu yang suci. Yang ketiga, mengetahui arah kiblat dan waktu sholat. Kiblatnya sudah tahu, waktu sholatnya juga sudah paham. Tata cara tayamum. Tayamum caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil debu yang suci. Jadi yang pertama ambil debu yang suci. Kemudian yang kedua, mengusap muka 2 kali sambil mengucapkan niat tayamum. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Mengusap 2 kali. Nah, ini seperti gambar ini. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, sambil mengusap wajah. Selanjutnya yang ketiga, mengambil debu suci lagi, tapi di tempat yang berbeda. Artinya bukan debu yang tadi untuk muka, tapi debu yang lain. Setelah itu usapkan dari tangan, ujung tangan atau telapak tangan sampai siku, dilanjut dengan tangan kanan 2 kali, lanjut dengan tangan kiri 2 kali. 2 kali usapan tanpa putus. Itulah tata cara tayamum. Sekian video pembelajaran kali ini tentang tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.